Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wila. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Thumma isma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada hari ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita kenikmatan luar biasa. Allah kasih kita kesempatan yang luar biasa. Allah kasih kita nikmat yang tidak bisa kita balasi dengan apa-apa. Allah kasih kita nikmat hidup. Allah masih titipkan ruh ini ke dalam jasad kita ini. Allah kasih kita kesempatan bergerak pada saat kita bangun tidur tadi pagi. Allah kasih kita kesempatan untuk bisa beraktivitas sebagaimana kita inginkan pada hari-hari biasanya. Allah kasih kita keimanan untuk bisa hadir dan melaksanakan ibadah sebagai tanda rasa syukur kepadanya. Allah sangat sayang sama kita. Di saat betapa banyak orang di antara manusia menginginkan yang disebutkan dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kita dapatkan hidup, tapi betapa banyak orang pada beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa menit yang lalu Allah panggil dia. Padahal dia menyusun berbagai macam rencana, menyusun berbagai macam planning dalam kehidupan, baik dalam kehidupan dunia maupun juga planning dalam hal ibadah. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasul, kenapa engkau masih sholat sampai bengkak kakimu? Padahal engkau adalah orang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah. Rasulullah adalah salah satu orang yang maksum, tidak tersentuh oleh dosa sedikit pun, masih bersyukur, masih melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Bukankah tidak boleh aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tanda tingginya derajat seorang hamba adalah ketika dia mampu menjadikan setiap ibadahnya itu bukan hanya sekedar meluluhkan tanggung jawabnya, tapi merupakan sebuah rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terhadap nikmat yang Allah kasih sama dia. Maka dalam sebuah riwayat, dalam hadis dinyatakan, jika engkau mendapatkan harimu, badanmu sehat walafiat,
kalau keluargamu sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun, kemudian engkau mendapatkan warga sekitar lingkunganmu dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan wabah seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu, dan apa yang akan engkau makan pada hari itu sudah tersedia, maka sudah dijamin oleh Allah surga atau dunia sudah berada di dalam genggamanmu. Maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Maka pagi ini khatib menghimbau kepada kita semua, hayya nashkurullah ta'ala, mari mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersalawat dan salam buat habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ishfa' lana ya Rasulullah. Syafaati kami di akhirat kelak nanti ya Rasul. Cari kami di antara umat-umatmu ya nanti ya Rasul. Bermimpilah untuk termasuk orang-orang yang dipanggil dan dicari oleh Rasul di saat hari akhirat kelak nanti. Jangan sampai ada nama-nama kita yang tidak tercantum dalam list orang yang dipanggil dan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Meskipun kita adalah orang yang terpelit di dunia, meskipun kita punya kaya raya, harta yang melimpah, tapi kita terkategorikan orang yang pelit. Apa kata Rasulullah orang yang pelit? Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku, dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, catat kami sebagai umatmu yang kau panggil dan kau beri syafaat di akhirat kelak nanti ya Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Momentum Idul Adha adalah sebuah pelajaran besar bagi umat manusia, bagi mereka yang mengerti dan memahami tentang makna hidup. Terlalu banyak pelajaran yang harus kita pelajari di Idul Adha ini. Akan tetapi benar kata Allah, mata kita ini hanya mampu untuk melihat sesuatu yang fisik yang nyata. Telinga kita ini hanya mampu mendengarkan sebuah kata-kata yang indah saja. Hati kita ini tidak pernah mendengar, mata hati kita tidak pernah melihat. Betapa besar Allah memberikan gambaran, memberikan pelajaran kepada kita dari setiap apa yang ada di dalam syariat ini. Di bulan Zulhijjah ini, Allah kasih kita pelajaran luar biasa. Satu dari proses ibadah haji. Banyak sebetulnya yang ingin kita sampaikan, tapi kita pilih beberapa saja. Satu, ada satu ibadah yang selalu dilakukan oleh setiap orang yang melakukan ibadah haji dan umroh, namanya sa'i. Kalau hanya sekedar sa'i yang kita lakukan tanpa mendalami maknanya, maka yang akan terjadi adalah kecapean dalam fisik. Dan ketika sa'i kita hanya anggap sebagai sebuah syariat saja, maka tidak akan pernah kita memahami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sa'i yang dimaksudkan dalam hal ini adalah lari-lari kecil atau berjalan dengan agak cepat di antara bukit Safa dan Marwah. Wajib dilakukan oleh jamaah haji ataupun umrah. Kaum muslimin, ibadah sa'i ini diambilkan atau disyariatkan dari sebuah proses yang terjadi ribuan tahun yang lalu pada saat Nabi kita Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa istrinya Hajar, lalu kemudian dan juga anaknya yang masih dalam keadaan bayi untuk berangkat dari Palestina menuju kota Makkah. Lalu pada saat sudah sampai di Makkah, Allah perintahkan pada saat itu tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu. Pada saat itu ditinggalkanlah anak dan istrinya tanpa ada sesuatu hal yang seperti yang kita bayangkan sampai hari ini. Di situ padang tandus luar biasa. Ditinggalkan anak dan istrinya tanpa ada perkataan sedikit apapun dari seorang suami, dari seorang bapak kepada anaknya. Lalu kemudian sebagaimana layaknya seorang perempuan, wahai ibu-ibu, pasti kita akan bertanya, Anda akan bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di dalam keadaan padang tandus ini? Di dalam riwayat dinyatakan di situ hanya dibekali dengan sebuah kendi air dan kemudian beberapa biji kurma. Lalu pada saat itu
Tidak ada jawaban sedikit pun dari sang suami atau dari sang ayah Ibrahim. Ibrahim tetap berjalan. Pertanyaan kedua ditanya lagi oleh sang istri, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di padang tandus ini? Tak ada jawaban. Kalau seandainya bagi seorang perempuan, ibu-ibu, adik-adikku perempuan, anak-anakku perempuan, pelajari dari mana Siti Hajar ini. Kalau seandainya kita manusia biasa, ngomel tuh sama suami itu, ngomel luar biasa, durhaka tuh sama laki. Kenapa? Apa yang dibilang oleh Hajar? Diganti pertanyaannya oleh Hajar. Apa pertanyaannya oleh Hajar? Hai Ibrahim suamiku, apakah yang engkau lakukan ini merupakan perintah Allah? Barulah Ibrahim menoleh ke belakang, lalu kemudian dia menjawab, na'am. Apa kata istri salehah? Apa kata Hajar? Jika ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkanlah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Akhirnya, apakah Ibrahim tega meninggalkan anak dan istrinya? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah Ibrahim sebetulnya dia tidak tega, tapi menjadi masalah terbesar, ini perintah Allah. Lalu pada saat Ibrahim itu sudah berada di bukit sana, dia tinggalkan anak dan istrinya dalam keadaan padang tandus, tidak ada pohon apapun juga. Lalu Ibrahim berdoa, Rabbana. Doa ini silakan bapak-bapak modifikasi, silakan dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Wahai Tuhan kami, inni askantu min zurriyati, sesungguhnya aku meninggalkan anak keturunanku, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan anak keturunanku itu di sebuah tempat, di sebuah lembah yang tidak ada sedikit apapun tumbuhan apa-apa, di samping Masjidil Haram. Rabbana, ya Allah, ini doanya, liyuqimus salah, ya Allah, tolong jadikan anak-anakku ini orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, lalu kemudian supaya hati manusia cenderung kepada mereka. Lalu kemudian doa Ibrahim, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Kita bagi doa ini. Doa ini bisa jadi kita alami saat sekarang ini. Pada saat kita bekerja, kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak meninggalkan sedikit bekal terhadap anak dan istri kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di rumah, ya Allah. Aku ingin mencari nafkah, ya Allah. Lalu kemudian, ya Allah, tolong jadikan anak-anakku ini orang yang mendirikan salat. Kemudian, dan berilah mereka rezeki dan semoga mereka jadi orang yang bersyukur. Jadikan mereka itu orang yang bersyukur. Jadi kaum muslimin, pesan bagi kita seorang bapak, seorang suami, seorang pemimpin keluarga, ketika ingin hendak meninggalkan istrinya, berdoalah untuk supaya anak dan istri kita tetap mendirikan salat. Karena apa? Korelasi antara salat dan rezeki begitu erat dekat kaitannya. Dalam ayat lain dinyatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu dan keluargamu untuk salat. Bahwa Allah lah yang menjanji rezeki kita itu. Akan tetapi kita sebagai manusia, lemah keimanan kita itu disebabkan setiap kali kita meninggalkan anak istri selalu dalam keadaan memiliki harta yang banyak, atau dalam keadaan khawatir, dalam keadaan mereka tidak makan. Ternyata bukan itu yang harus dikhawatirkan. Khawatirlah mereka tidak mendirikan salat berada di rumah. Lalu kemudian kita lihat, ternyata benar, air dalam kendi tadi itu sudah mau habis dan kemudian kurmanya sudah mau habis. Apa yang dilakukan Hajar kaum muslimin? Dia pergi ke daerah satu bukit namanya Safa dengan tujuan melihat adakah sekelompok orang yang bisa menolong dia. Adakah sumber mata air? Adakah sesuatu yang bisa dia makan? Dan dia tinggalkan anaknya di tempat yang tadi. Lalu dia tidak menemukan apa-apa.
Dia berlari lagi antara Safa dan kemudian dia lari ke Marwah. Dan itu dilakukan oleh Hajar sebanyak 7 kali bolak-balik, berarti lebih kurang. Diperkirakan jarak antara Safa dan Marwah itu adalah 450 meter atau sekitar setengah kilo. Berarti lebih kurang 7 kilo dia harus berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Tidak ada satu apapun yang didapatkan oleh Hajar di situ. Apakah dia berputus asa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Lalu kemudian apa yang didapati oleh Hajar? Apakah dia mendapatkan sumur atau dia mendapatkan sumber air di Bukit Safa? Tidak. Dia dapatkan di Bukit Marwah, apalagi tidak akan dia temukan. Tapi di mana dia temukan? Bisa jadi dia temukan atau dia menemukan sumber mata air itu di bawah telapak kaki Ismail yang dia tinggalkan di awal, di tempat dia berada beranjak di awal kali. Sampai hari ini, detik ini, sumur Zam-Zam itu tidak pernah kering meskipun dibawa oleh jamaah haji dan umroh berliter-liter dan mengaliri kota suci Makkah dan Madinah, tidak akan pernah punya kering. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa yang mau kita ambil dari kerja dari pensyariatan sa'i ini? Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita bagi adik-adik remaja atau kita yang bekerja, berhenti berkeluh kesah terhadap dunia kerja kita. Berhenti berkeluh kesah dan bahkan mohon maaf berhenti meludahi wadah sumur tempat di mana airnya kita minum. Di mana datangnya keberkahan rezeki kita itu jika seandainya kita setiap hari meludahi tempat minum kita itu sendiri. Apa maksudnya? Betapa banyak hari ini kita atau sebagian besar dari manusia, dia melamar pekerjaan di satu tempat, lalu kemudian pada saat itu dia bekerja dengan luar biasa, lalu kemudian di akhirnya dia kecewa dan segala macamnya karena tidak ada penghargaan dari bosnya, dia meludahi tempat minumnya itu. Dia menjelek-jelekkan dan bahkan membuat sesuatu yang tidak baik. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kalau ada kita ini berkeluh kesah terhadap dunia pekerjaan kita, bekerja sajalah yang baik. Ngomongnya gampang Bapak Ibu, meraktekinnya cuma iman yang bisa. Apakah saya pernah melakukannya? Ya. Ngeluh setiap kali ada pekerjaan, kita sudah bekerja dengan keras, bekerja tanpa menghitung OT atau overtime atau menghitung lembur-lembur dan segala macamnya, bekerja. Tapi di akhir bulan gak ada apresiasi dari bos, gak ada kenaikan gaji, gak ada kenaikan pangkat jabatan, tidak ada promosi jabatan. Ngalamin, padahal udah kerja keras. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Berkeluh kesah, malas, akhirnya berdampak kepada kinerja, bahwasanya kinerjanya langsung meloyo dan segala macamnya. Apakah ini etos kerja? Jawabannya tidak. Kenapa? Jika seandainya apresiasi yang kita harapkan dari manusia tidak pernah datang, jangan berhenti bekerja dengan ikhlas. Ngomongnya gampang Bapak Ibu, tapi cuma iman yang bisa melaksanakannya. Apa itu? Kalau seandainya Anda pernah mengalami ini atau Anda berada di posisi ini, ingat ayat ini, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau kita lihat terjemahan daripada ayat ini, kita menemukan terjemahannya, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu maka Allah, Rasulnya, orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Ini terjemahan dari beberapa. Bapak Ibu silakan cek nanti pas sampai di rumah surat At-Taubah 105. Kebanyakan terjemahannya begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa yang begitu indah. Cuma kita yang kagak ngerti dengan bahasa Allah. Kenapa nggak ngerti dengan bahasa Allah? Kita tak pandai bahasa Arab. Kita tak ngerti tentang apa maknanya.
Padahal Allah menyampaikan di situ, katakanlah wahai Muhammad, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Allah sempurnakan kalimatnya di situ. Apa maksudnya kalimatnya? Dalam kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalimatnya sempurna. Di situ ada 3 subjek. Yang pertama yang melihat, predikatnya melihat. Subjeknya Allah, Rasul, orang beriman. Objeknya apa? Pekerjaan kita. Akan tetapi dalam menyusun ayat ini, Allah mengganti sebuah formatnya dengan luar dari tata bahasa manusia. Apa itu? Allah melihat pekerjaanmu. Allah sempurnakan bahwasanya Allah melihat pekerjaanmu. Kemudian apa? Dan juga Rasulnya dan orang beriman. Apa konsekuensi makna dari terjemahan seperti ini? Kalau kita memahami bahwasanya apresiasi itu datang dari bos atau bersifat dari manusia, maka benar adanya itu datangnya terlambat. Allah sudah pasti melihat apa yang kita kerjakan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kemudian dikembalikan pekerjaan yang kita lakukan itu kepada yang maha gaib dan maha lihat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ingat, suatu saat nanti engkau akan dikembalikan dengan apa yang engkau lakukan. Betapa banyak ketika seseorang bekerja, baru kerja, lalu kemudian dia bekerja dengan luar biasa bagus, lalu memble, lalu kemudian dia bekerja akhirnya berhenti dengan harapan bahwasanya dia bisa dapatin pekerjaan yang lebih bagus. Dia pindah ke perusahaan yang lain. Apa yang terjadi kaum muslimin? Yang terjadi kaum muslimin, dia gagal disebabkan karena apa? Bos yang di perusahaan B berkenalan dengan perusahaan A. Tentu dia dapetin rekomendasi. Itu si fulan tuh ngelamar di perusahaan saya. Kabarnya dia pernah bekerja di perusahaan ente. Gimana tuh? Wah, saya aja nggak make, apalagi ente. Ya udah, blacklist. Kita tidak pernah sadar bahwasanya apa yang kita perbuat dahulu itu akan kita rasakan sekarang. Karena Allah menjanjikan fayunabbi'ukum, engkau akan dikasih tahu apa yang engkau berikan dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan kaum muslimin? Coba mempelajari, tadaburi ayat Al-Quran ini, kemudian pelajari dari syariat yang apa yang Allah berikan kepada kita. Sa'i, hajar. Jika dia berpikir bahwasanya dia berusaha di Safa Marwah dan dia akan mendapatkan air di Safa dan Marwah, lalu kemudian ketika dia tidak mendapatkan, dia kecewa luar biasa. Ternyata tidak seperti itu Hajar mengajarkan etos kerja. Lalu bagaimana Hajar mengajarkan etos kerja? Bekerja sajalah kamu dahulu. Wa qul i'malu, bekerja saja kamu dahulu. Berusaha sajalah kamu dahulu antara Safa dan Marwah. Sa'i itu maknanya adalah usaha. Sa'yun maknanya usaha. Maka kita hanya dituntut untuk berusaha. Adapun rezeki kita belum tentu di Safa, belum tentu di Marwah. Bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja, adik-adik yang bekerja, Anda bekerja di perusahaan yang sekarang ini, mungkin itu tidak ada apresiasinya. Gajinya kecil, promosi jabatan tidak ada. Jangan pernah bekerja tidak bagus di situ. Karena apa? Mungkin itu Safa Marwahnya Anda. Tapi kita yang manusia biasa, lemah, tidak memiliki keimanan yang kokoh, kita selalu berkeluh kesah. Kita selalu meminta ketika kita bekerja di situ, zam-zamnya kita di situ. Padahal syariat ini menjelaskan bahwasanya Safa Marwah itu hanya tempat ikhtiar. Hasil di mana? Di bawah telapak kaki anaknya sendiri yang tidak pernah dia duga. Bisa jadi kita bekerja di perusahaan ini, rezekinya bukan lewat kita, lewat bisnis online-nya istri kita, lewat usaha kecil-kecilan istri kita, lewat usaha anak-anak kita. Kita ini hanya Hajar yang diminta untuk sa'yun, untuk berusaha. Jangan tuntut rezeki kepada Allah. Jangan minta bahwasanya harus di sini juga, tidak. Ini pelajaran yang begitu luar biasa yang harus kita bawa pulang di peringatan Idul Adha kali ini. Bekerja saja Allah pasti lihat. Maka ada sebuah quote yang indah ketika kita menyebutkan Allah akan kasih kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan pertama yang ingin khatib sampaikan, syariat haji, umrah
Syariat sa'i itu harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Bagi bapak-bapak yang memiliki perusahaan, pastikan bahwasanya karyawan Anda atau kita yang bekerja, wa qul ya'malu, bekerja saja, bersa'i saja. Zam-zam itu Allah yang menentukan di mana. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua, ada sebuah pesan yang indah di akhir dari pensyariatannya kurban, yakni ketika Ismail alaihissalam sudah sampai pada usianya, lalu Ibrahim alaihissalam menyampaikan, inni araka fil manam anni azbahuk. Ini bahasa yang indah dari seorang bapak. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Kaum muslimin, pelajaran kurban yang nanti akan kita saksikan secara bersama, itu merupakan pesan yang indah, komunikasi yang indah antara seorang bapak dan anak. Kita ini adalah manusia-manusia yang egois. Kita ini adalah orang tua yang egois. Saya mohon maaf jika seandainya statement ini agak mengeneralisir. Kita ini adalah orang tua yang egois. Salah satu bentuk keegoisan orang tua ini adalah mereka memasukkan anak-anak mereka ke pesantren, lalu memasukkan anak mereka ke pondok tahfiz Quran, disuruh menghafal Quran dengan biaya yang berapapun dicarikan. Tujuannya satu, impiannya satu, supaya di akhirat kelak nanti Allah kasih kita mahkota yang terbuat dari cahaya akibat anak kita yang menghafal Quran. Baik tidak? Sangat baik. Tapi di sisi lain, kita adalah orang tua yang egois jika ada yang berpendapat seperti saya ini. Kenapa saya bilang egois? Kita lupa bahwasanya kita ini juga merupakan seorang anak. Adakah bapak ibu yang lahir tiba-tiba besar dan punya anak? Tak ada. Semua kita punya ayah, semua kita punya ibu. Tanda buktinya kita egois itu adalah hanya kita doang yang pengen diberikan mahkota dari cahaya oleh anak kita yang hafiz Quran. Sedangkan kita lupa bahwasanya ayah dan ibu kita yang saat sekarang ini sudah menjadi tanah di dalam kuburnya. Jika mereka masih hidup, pasti mereka menginginkan itu juga dari kita semua. Betapa egoisnya kita jadi orang, Pak. Jika seandainya bapak ibu kita hadir di saat kita sekarang ini ada, dan kita minta kepada anak kita itu untuk menjadi seorang hafiz Quran, dia akan ngomong, lo juga anak gua juga pengen dapetin seperti itu. Allah, ampuni orang tua kami ya Rabbana. Tanda kita jadi anak yang egois, orang tua yang egois adalah, bahkan lebih parah bahasa saya mungkin, kita adalah anak yang durhaka, Pak. Betapa tidak, ketika kecil dulu, di usia yang ada gendong-gendong anak ini, pada usia remaja, kita jalan keluar, ayah ibu kita bilang begini, jangan pulang ya nak, kamu jangan sampai tidak pulang sebelum maghrib, sebelum jam 5. Lewat jam 5 kita pulang, orang tua kita udah nunggu depan pintu. Dengan mata yang melotot, dengan marah. Lalu kemudian dia ngomelin kita, kamu ini udah dikasih tahu jangan pulang nih. Apa perkataan anak yang sombong ini, anak yang durhaka ini? Pak, ini udah gede Pak. Udah bisa jaga diri Pak. Waktu kuliah pun juga begitu, diingatin terus lewat telepon, jangan pulang malam-malam. Lu ingat sholat dia ada selamat. Ya ibu ini nyinyir banget sih jadi orang, cerewet amat sih jadi orang. Udah gede nih Bu. Allah, ampuni kami ya Rabbana jika seandainya kami pernah melakukan itu kepada orang tua kami. Hanya bagi mereka yang sudah memiliki anak yang mengerti apa yang saya sampaikan. Ketika saya punya anak, ketika kita punya anak, masih kecil aja. Kalau dulu kita di kampung halaman tidak ada klaster-klasteran.
Sekarang kita hidup di klasteran dan kemudian serba aman, ada telepon dan segala macamnya. Anak kita keluar main dan belum pulang pada saat dia main itu. Risaunya luar biasa ini. Risaunya luar biasa. Jika Anda tidak merasakan risau luar biasa, berarti Anda tak sayang sama anak Anda. Dan ketika Anda merasakan kerisauan dengan anak Anda, jangan pikirkan risaunya doang. Pikirkan betapa orang tua Anda juga memikirkan itu dahulunya. Tapi apa yang Anda bilang sama orang tua Anda? Pak, udah gede. Allah. Ini hanya bisa kita alami ketika kita sudah memiliki anak. Saya lihat bapak-bapak semua gendong anaknya, pegang anaknya dan segala macam. Itu juga yang diinginkan oleh orang tua kita dahulu. Kaum muslimin, tandanya kita egois adalah kita hanya pengen untuk anak kita. Tandanya kita egois, kita hanya mementingkan karir kita. Astagfirullah. Kita mementingkan karir kita, kita mementingkan kehidupan anak dan istri kita. Orang tua kita di mana? Makanya tidak salah Allah menuliskan sebuah ayat, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada suatu hari nanti semua orang akan lari. Ayah lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, saudara lari dari saudaranya. Kenapa? Karena pada hari itu kita sibuk ngurusin dan mempertanggungjawabkan diri kita semua. Kaum muslimin, indahnya pesan dari Ibrahim kepada Ismail, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayah yang aku cintai. Dalam kaidah bahasa Arab, penggunaan abati itu maknanya adalah kepada ayah yang sangat disayanginya. Abi, ayah, tapi tingkat sayangnya berbeda dengan abati. Apa kata Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayah kesayanganku, lakukanlah apa yang Allah suruh. Pesan ketika kita menyembelih hewan kurban, sembelih semua kedurhakaan kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Bentuk marahnya orang tua kepada anak adalah salah satu bentuk cinta dan kasih sayangnya. Dan itu baru kita sadari ketika kita sudah punya anak. Oleh karena itu, di hari yang baik, di mana doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita perbuat selama ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wila. Mumpung ruh masih diberikan ke dalam jasad ini, gunakan pertama kali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, lalu kemudian mendoakan kedua orang tua kita. Kenapa? Pelajaran besar dari Idul Adha adalah kasih sayang anak dan bapak, bapak dan anak, dan juga ketegaran seorang ibu melepaskan anaknya disembelih oleh suaminya. Hari Idul Adha adalah hari berbakti kepada kedua orang tua. Hari Idul Adha adalah hari di mana kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Apa doa yang harus kita panjatkan? Ya Allah, sebelum Engkau mengkaruniakan kepada kami anak yang soleh dan solehah, jadikan kami anak yang soleh dan soleha terhadap orang tua kami. Jika doa ini luput dari kita, betapa durhaka dan egoisnya kita kepada orang tua kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabbana, yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, yang besar maupun kecil Allah. Dan jangan lupa engkau ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Rabbana, ampuni mereka ya Rabbana, ampuni mereka ya Rabbana, ampuni mereka ya Rabbana. Jika seandainya ayah, ibu kami sudah engkau panggil, Allah istajib doa, lapangkan selapang-lapangnya kuburan mereka ya Rabbana, terangi seterang-terangnya kuburan mereka ya Rabbana. Allah, masukkan mereka ke dalam surga Firdaus ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, kumpulkan mereka bersama para nabimu, syuhada dan kaum orang-orang yang saleh ya Rabbana. Jika seandainya mereka masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Rabbana, baikkan amalan mereka ya Rabbana, sehatkan mereka ya Rabbana. Jika engkau ingin memanggil mereka ya Rabbana, fakhtim ajalahum bihusnil khatimah, panggil mereka dengan husnul khatimah. Jangan engkau siksa mereka dengan berbagai macam penyakit yang akan membuat mereka itu tersiksa di akhir hayatnya ya Rabbana. Panggil mereka dalam keadaan sujud kepadamu ya Rabbana, di saat kami berada bersama mereka ya Rabbana. Jangan engkau biarkan kami tidak pernah melepas kedua orang tua kami kepergian ya Rabbana. Jadikanlah kami anak-anak yang mampu menyelenggarakan fardu kifayah mereka ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, istajib du'ana ya Rabbana. Panggil mereka di bawah, di pelukan kami ya Rabbana. Panggil mereka di hari yang baik ya Rabbana. Jadikan mereka ini orang-orang yang soleh ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, berikan kesehatan kepada mereka ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, dengan kondisi kami ya Rabbana, kami terkadang tak mampu berkhidmah kepada mereka di hari tua mereka ya Rabbana. Kami tinggal di sini bersama anak dan istri kami, tapi engkau tinggalkan mereka di kampung halaman kami ya Rabbana. Mereka jauh dari kami ya Rabbana. Jaga mereka ya Rabbana, jaga mereka ya Rabbana. Jaga mereka sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kami kecil ya Rabbana. Karena kami tahu ya Rabbana, ketika orang tua kami ajak ke kota, mereka enggak mau ya Rabbana. Mereka lebih senang hidup di sana, sedangkan kehidupan kami bergantung di sini ya Rabbana. Jangan engkau jadikan ini sebagai penghalang bagi kami berbakti kepada mereka ya Rabbana. Karena kami tahu engkau janjikan bahwasanya doa anak-anak yang saleh yang akan mengantarkan mereka ke dalam surgamu ya Rabbana. Ya Rabbana, hari ini kami berkurban ya Rabbana sebagai bentuk kasih sayang kami kepada Nabiuna Ibrahim dan Ismail ya Rabbana. Terima kurban kami, terima amal ibadah kami ya Rabbana. Ya Rabbana, sebelum engkau jadikan anak-anak kami, engkau karuniakan anak-anak kami anak yang saleh dan saleh. Tolong kami menjadi anak yang saleh dan saleh terhadap orang tua kami. Jika kami menginginkan anak kami memberikan hadiah mahkota dari cahaya di akhirat kelak nanti karena anak kami menghafal Quran, jadikan terlebih dahulu kami orang yang hafiz Quran ya Rabbana. Meskipun usia kami sudah lanjut, mudahkan lisan kami, hati kami, pikiran kami dalam menghafalkannya ya Rabbana. Istajib du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله